Menjelang debat kedua Pilkada Jakarta, dua lembaga survei merilis hasil survei yang hasilnya ada perbedaan elektabilitas antara paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Dua lembaga survei yakni Poltreking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia. Kedua lembaga survei ini melakukan survei elektabilitas pasca debat Pilkada pertama yang digelar pada 6 Oktober lalu. Berdasarkan survei Poltreking dengan simulasi surat suara pada periode 10 hingga 16 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Rido unggul dengan 51,6%, disusul pasangan Pramono Anung Rano Karno 36,4% dan pasangan Dharma Kun 3,6%. Sementara itu dari survei terakhir LSI, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono meraih 37,4%, pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana meraih 6,6%, serta pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 41,6% suara. Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi merespon soal kemunculan hasil survei sejumlah lembaga terkait elektabilitas calon gubernur Jakarta yang hasilnya berbeda. Ketua Bidang Internal Persepi, Arya Fernandes, mengatakan Persepi berencana untuk meminta klarifikasi dari dua lembaga survei, yaitu Lembaga Survei Indonesia LSI dan Poltreking soal hasil survei elektabilitas calon gubernur Jakarta yang berbeda cukup signifikan. Arya mengatakan sejauh ini survei dilakukan dengan standar atau prosedur yang benar. Hasilnya tidak akan berbeda jauh. Lakukan rapat internal terkait hal tersebut, dan setelah rapat internal tersebut tingkat Dewan Etik akan berencana untuk mengkonfirmasi atau memanggil dua lembaga tersebut untuk menjelaskan bagaimana proses dan metodologi pelaksanaan survei. Kami di pengurus sifatnya hanya sebagai memfasilitasi pelaksanaan konfirmasi dan penjelasan tersebut. Lalu bagaimana peluang tiga kandidat calon gubernur di Pilkada Jakarta, terutama soal persaingan pasangan antara Ridwan Kamil Suswono dengan Pramono Rano? Faktor apa yang akan menentukan kemenangan keduanya? Lalu apa yang bisa dimanfaatkan dari debat kedua besok untuk bisa menaikkan elektabilitas mereka? Kita akan ulas bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Mas Agung, halo, selamat sore. Apa yang bisa Anda lihat yang paling menentukan dalam Pilkada Jakarta ini? Ya, pertama varian debat ini sangat menentukan bagi pemilih yang belum memilih atau undecided voters dan pemilih mengambang, Mbak Maidov. Ya, jadi ketika besok ada pelaksanaan debat, otomatis seluruh kandidat harus benar-benar mempersiapkan diri. Ya, artinya kemampuan yang sifatnya teknis sama pentingnya dengan substantif debat. Jadi karena waktunya mepet, otomatis ada banyak ide. Seperti tadi Pak Ridwan Kamil menyampaikan, ya, ada banyak ide yang berseliweran, ada banyak ide yang dipahami, tapi karena waktunya mepet seringkali itu tidak tersampaikan, akhirnya malah penampilan debat kurang maksimal seperti itu. Jadi hal yang pertama soal debat, dan saya kira semua paslon pasti akan mempersiapkan betul ya untuk debat kedua besok dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bagaimana kira-kira solusi yang mereka bisa lakukan, karena di beragam temuan survei kredibel, ya saya sebut Poltreking dan LSI, itu punya kesamaan. Masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat Jakarta hari ini adalah soal pertama sembako, harganya sangat mahal. Kemudian yang kedua soal lapangan kerja yang semakin sempit. Nah, itu bagaimana kira-kira solusinya dari sisi RK, dari sisi Trump, dan dari sisi Pak Dharma Pongrekun, ya. Karena ini yang dinantikan oleh para pemilih rasional yang jumlahnya sangat besar di Jakarta dan punya pengaruh menentukan tangan bagaimana siapa yang besok akan Pilkada Jakarta. Seperti itu. Undecided voters, swing voters juga mendekati waktu pencoblosan, pemilihan juga akan semakin berkurang, ya. Tapi kalau kita lihat juga elektabilitas RK Suswono dengan Pramono Rano kan ini bersaing ketat. Kemudian apa yang Anda lihat? Faktor apa yang menentukan? Iya, jadi di Jakarta ini
anomali ya, karena memang semua hal bisa berubah dengan sangat cepat seperti timeline di sosial media kita, karena masyarakatnya terpapar arus informasi yang cukup deras, sangat besar, sehingga semua kandidat tidak boleh merasa lengah kalau misalkan dia diunggulkan salah satu survei, apakah itu poll tracking RK atau KLSI Mas Pram, karena semuanya bisa berubah dalam hitungan waktu yang sangat cepat. Jadi terus saja melakukan treatment di darat ya dengan belusukan, dengan aktivasi relawan, kemudian di udara dengan campaign di semua media platform gitu karena ini akan terus bertarung sampai ujung Mbak Maidov. Sehingga kalau tanya apa varian paling menentukan di Pilkada Jakarta ini, yang pertama ya saya kira bagaimana kemudian membuat para pemilih rasional itu bisa diambil ceruk yang terbesar ya. Jadi RK Susilo Dharma Kun ya harus menjelaskan programnya sekonkret mungkin, serasional mungkin, jangan terlalu bombastis, fantastis sehingga apa? Bagi pemilih rasional itu memang mungkin dikerjakan dan mungkin diwujudkan bagaimana misalkan cara mengatasi sembako mahal dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua saya kira susah untuk tidak melepaskan ada faktor Anies di sana yang memang sampai hari ini bersuara mau kemana dukungan solid dirinya dilabuhkan apakah ke RK, apakah ke Pram ataukah ke Dharma Pongrekun. Nah, saya kira faktor A ini ya, faktor Anies akan banyak bicara ketika jelang pemilihan karena di sana saya kira sudah mentok ya Oke. pergerakan teman-teman Pram dan Dharma Pongrekun seperti itu, Mbak. Ya, meskipun juga arahnya masih belum terlihat jelas ya, masih abu-abu begitu arahnya kemana. Tapi kalau misalnya kita bahas dari isu apa yang kemudian bakal menentukan naik turunnya elektabilitas dari RK Susono juga Pram Rano? Ya, saya kira kalau besok temanya soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, maka yang krusial sebagai temuan beberapa lembaga survei kredibel tadi ya soal mengatasi mahalnya harga-harga sembako yang tidak stabil seperti itu. Yang kedua soal lapangan kerja. Ini bagaimana penanganan dari RK Suswono supaya apa? Supaya khususnya ya Gen Z kemudian milenial bisa mendapatkan lapangan kerja di masing-masing kandidat sebenarnya sudah ada tapi apakah itu cukup misalkan di sisi apa Mas Pram itu akan ada misalkan job fair di setiap 3 bulan sekali di kecamatan ya atau misalkan apakah cukup dengan work from home gitu atau ada arahan di RK ada semacam penanggulangan atau dana bansos bagi mereka yang terkena dampak PHK seperti itu dalam beberapa bulan atau di sisi namanya Dharma Pongrekun itu ada arahan juga bagaimana pemerintah terlibat untuk ya mengakomodasi teman-teman yang PHK tadi dalam sebuah program pemerintah provinsi. Jadi hal semacam itu sebenarnya oke saja lumrah tapi belum ada sesuatu yang menggebrak sehingga memang bagi Gen Z maupun milenial ketiga paslon ini memang bisa memberikan solusi secara real hari per harinya bukan sebatas hitungan waktu ataupun terbatas dalam Oke. hitungan bulan seperti itu. Dan ini jadi menarik ya karena tema debat kedua ini adalah ekonomi dan juga kesejahteraan sosial yang sangat dekat dengan warga. Ini bisa jadi momentum nanti untuk bisa mengerek elektabilitas asal tidak blunder begitu ya dalam debat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Mas Agung Baskoro sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.